Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akhir-akhir ini banyak menyaksikan bagaimana musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita, dan banyak terjadi. Di antaranya yang besar yaitu yang menimpa Sumatera. Bagaimana banjir, longsor menghancurkan kampung-kampung mereka, ya, menghilangkan nyawa-nyawa, menghancurkan harta dan lain sebagainya. Maka kita berupaya untuk mengambil pelajaran dari semua musibah ini. Yang pertama, ketahuilah bahwa negeri ini memang negeri ujian. Allah uji kita dengan kebaikan dan keburukan. Tatkala diuji dengan kesenangan, dengan kelapangan, maka kewajiban kita adalah bersyukur. Ketika diuji terjatuh dalam dosa dan maksiat, maka kewajiban kita adalah memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan tatkala diuji dengan musibah, maka kewajiban kita adalah bersabar. Dan Allah telah memaklumatkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Allah berfirman, "Lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika lahum salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Allah telah menegaskan lanabluwannakum, ada lam taukid, ada nun taukid. Tanpa taukidan pun kita yakin itu pasti terjadi, apalagi dengan penekanan. Ini betul-betul menghujam dalam hati kita. Allah tetapkan benar-benar pasti akan kami uji kalian. Dan Allah sebutkan apa saja ujiannya. Dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, sedikit saja. Kalau seluruhnya binasa kita. Sedikit rasa takut dan kelaparan, berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Allah sebutkan ujiannya. Dan beri kabar gembira kepada orang sabar. Karena orang sabar yang berhak untuk mendapatkan kabar gembira. Jadi ini menunjukkan tidak ada cara untuk menghadapi musibah kecuali dengan kesabaran. Siapa mereka? Adalah orang-orang apabila tertimpa musibah maka dia mengatakan kami milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Kesadaran seorang hamba bahwa dia milik Allah, bahwa dia lemah, dia tidak bisa lepas dari ketetapan Allah Ta'ala. Maka musibah yang menimpanya itu sesuatu yang dia tidak bisa lepas darinya. Takdir yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, kata Allahu maqadir khalaiqi min qabli an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dia tidak bisa mengelak. Akan tetapi dia tahu bahwa ini datangnya dari Rabb-Nya yang Maha Penyayang, Maha mengetahui, Maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka ini ringan bagi dia menghadapi musibah. Dan keyakinan dia bahwa dia akan kembali kepada Allah Ta'ala, maka ini mendorong dia untuk sabar. Karena sabar tidak sabar, musibah itu tetap mengenai dia. Tapi kalau dia sabar, maka dia akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat.
dan dia pulang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ridha kepadanya. Sebaliknya kalau tidak sabar, musibah itu tetap mengenai dia dan dia pulang mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Dan dia kehilangan banyak keuntungan kalau dia bersabar. Makanya di antara keuntungan kalau kita sabar. Dan itu disebutkan ini merupakan hikmah dari musibah. Kalau kita sabar kita akan mendapatkannya. Di antaranya apa? Takfirul dzunub, penghapusan dosa-dosa. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "May yusibul muslimin nasabin wal wasabin wal hamin wal hazanin wal adha wal ghamin hatta syauqati yushaquha ila kafarallahu biha min khatayahu." Tidak menimpa seorang muslim berupa kelelahan, capaian yang dia rasakan, penyakit yang dia derita, kesengsaraan yang dia rasakan, kesedihan yang dia rasakan, gangguan orang lain kepada dirinya, kebingungan yang dia rasakan, sampai duri yang menusuk kepada dirinya. Dengan sebab itu Allah hendak menghapuskan dosa-dosanya dengan syarat dia sabar. Yang kedua adalah raf'ud darajat. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, Sahih Al-Albani, Rasulullah bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu min Allahi manzilah wa lam yablugh bi 'amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabara 'ala dzalik hatta yuballighahu al-manzilah allati sabaqat min Allah Ta'ala." Sesungguhnya seorang hamba, kalau Allah telah tetapkan bagi dia derajat yang tinggi nanti di surga, akan tetapi amalannya tidak menyampaikan dia kepada manzilah tersebut, kurang amalannya, maka Allah uji dia dengan ujian yang menimpa kepada jasadnya, menimpa kepada harta, atau menimpa kepada anak keturunannya. Kemudian Allah berikan kesabaran kepada dia untuk menghadapi musibah tersebut, menghadapi ujian tersebut, sehingga Allah sampaikan dia kepada manzilah yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Juga diantaranya yaitu diberikan pahala yang sangat besar. Inna wa fasabiru ajruhum bighairi hisab, hanya disempurnakan para sabar itu tanpa hitung-hitungan. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan, Rasul bersabda, "Yawadu ahlul afiyah yaumil qiyamah hina yu'ta ahlul bala ats-tsawab. Law anna junudahum kanat qurrat dunya bil maqarid." Ahlul afiyah, orang yang di dunia antang-antang saja, jarang terkena musibah. Dia akan merasa iri kepada orang yang banyak tertimpa musibah. Pada hari kiamat, tatkala diberikan pahala di yaumil hisab. Karena dia melihat begitu besarnya pahala untuk orang yang banyak diuji. Sampai-sampai dia berangan-angan, seandainya ketika di dunia kulitku digunting-gunting, kemudian dia bersabar. Ini semua keuntungan kalau dia bersabar. Dia beruntung di dunia dan di akhirat. Sebaliknya kalau tidak sabar, dia rugi di dunia dan di akhirat. Di dunia dia tidak mendapatkan apapun dari keutamaan sabar tadi. Dan di akhirat dia akan mendapatkan murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Maka orang mukmin yang cerdas, dia tahu tidak ada jalan untuk menghadapi musibah kecuali sabar. Kemudian apa itu sabar? Habsun nafsi anit tasahhud wa sikayah al-aqdarillah al-mu'limah qaulan wa fi'lan. Sabar itu adalah menahan jiwa dari marah dan berkeluh kesah atas takdir Allah yang menyakitkan, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dia tahan hatinya untuk tidak marah dan dia husnuzon kepada Allah Ta'ala. Karena tidak satu pun yang Allah takdirkan itu murni keburukan, tidak. Di sana pasti ada hikmah yang agung, yang besar. Maka semua takdir Allah kalau dilihat dari perbuatannya semuanya baik. Tapi dikatakan buruk jika tidak sesuai dengan tabiat manusia dikatakan buruk. Tidak, jika sesuai dengan tabiat manusia itu dikatakan baik. Itu ditinggal dari manusia. Tapi sesungguhnya semuanya baik. Atau firman dhahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liudhikahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia, agar supaya Allah Ta'ala merasakan kepada mereka sebagian saja dari apa yang telah mereka lakukan, agar supaya mereka kembali. Maka keburukan, fasad itu ditinjau dari satu sisi bagi manusia itu adalah keburukan, padahal hakikatnya itu adalah kebaikan, agar supaya mereka kembali. Contoh kecil, seorang bapak dia membekam anaknya dan harus disayat kulitnya karena anaknya sakit. Bagi anak tersebut ini dikatakan ini buruk, padahal sesungguhnya apa yang dilakukan oleh bapaknya ini adalah kebaikan, karena di dalamnya ada maslahat untuk anaknya.
Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu, pasti di balik itu pasti ada hikmah yang sangat besar. Maka pelajaran pertama dari musibah ini, tidak bisa kita menghadapi musibah kecuali dengan kesabaran. Kemudian tawakal, menghindar dari keadaan seperti itu, menuju keadaan yang lebih baik dengan tawakal, yaitu i'timad 'ala Allahi ma'a akhdil asbab. Bergantung kepada Allah Ta'ala, tidak bergantung pada diri sendiri, tidak bergantung kepada sebab, disertai dengan menempuh sebab. Harus menempuh sebab. Karena ini sesuatu yang ditujukan oleh akal. Karena akal menunjukkan segala sesuatu memiliki sebab akibat. Contoh kecil, kalau kita ingin ke alun-alun, kemudian kita tidur saja, sampai nggak kita ke alun-alun? Maka wajib bagi kita untuk menempuh sebab. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil dari musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita, ingatlah tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Masya Allah kana wa malam yasa'lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Semuanya dengan pengaturan Allah Ta'ala. Gak mungkin air itu kemudian bisa menghancurkan kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Gak mungkin kemudian tanah itu bergetar, longsor dan seterusnya, karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah Ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang kita tidak bisa menghadapinya. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan semuanya. Dan Allah memperlihatkan tanda-tanda itu litakhwif, agar supaya kita takut. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan." Tidaklah kami menurunkan, mengutus ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, termasuk musibah yang besar ini, illa takhwifan, kecuali untuk menakut-nakuti. Maka seharusnya kita takut. Dan Allah Maha Kuasa untuk melimpahkan adab waliyadzubillah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 65, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum." Katakanlah dialah Al-Qadir yang Maha Kuasa untuk mendatangkan azab kepada kalian, baik dari atas kalian maupun dari bawah kalian. Maka harusnya kita takut. Jangan pernah merasa aman. Badu nggak masalah. Mudah bagi Allah. Dan penyebab terbesar adalah maksiat. Kesyirikan, kebid'ahan, maksiat yang dilakukan oleh manusia. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kepada diri kalian kecuali disebabkan tangan-tangan kalian, dosa kalian, dan Allah memaafkan kebanyakan dari dosa. Dalam ayat yang lain, Ar-Rum ayat 41 berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut dan disebabkan tangan-tangan manusia, agar supaya Allah Ta'ala merasakan kepada mereka sebagian saja dari apa yang telah mereka lakukan, agar supaya mereka kembali. Sebabnya Allah sebutkan dosa, dan Allah sebutkan tujuannya untuk apa? Agar kita kembali. Ini yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Kita kembali. Jauhi semua kesyirikan, jauhi semua kebid'ahan, tinggalkan maksiat. Kembali kepada Allah Ta'ala. La mafarra minallah illa ilaihi. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat untuk kabur dari Allah Ta'ala kecuali kembali kepadanya. Kalau kita takut kepada makhluk, kita tinggalkan dia, mudah. Tapi kalau kita takut kepada Allah Ta'ala, gak ada yang bisa selamat dari Allah Ta'ala kecuali dengan apa? Kembali kepadanya. Kita mau lari ke alam semesta yang mana? Allah Maha meliputi dengan ilmunya, kekuatannya, kekuasaannya. Gak ada tempat lari bagi kita kecuali kita kembali kepadanya. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali dia. Maka pesan yang kedua dari musibah-musibah ini, Allah menghendaki kita untuk kembali, takut kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangan. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya jalan keluar dari berbagai permasalahan, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya adalah mudah. Barakallahu wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Kemudian pelajaran yang ketiga. Kita sering mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Yashuddu ba'duhum ba'dah, saling menguatkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kal jasad wahid, seperti satu jasad. Jika satu anggota badannya sakit, maka demam seluruh badannya. Dan itu bukan hanya isapan jempol semata, hanya ungkapan penghias bibir saja. Mana buktinya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau seandainya posisi kita menjadi korban, apa yang kita inginkan? Orang perhatikan kita, mendoakan kita, membantu kita. Itulah yang seharusnya kita lakukan kepada mereka. Mereka saudara kita. Bukan hanya sekedar isapan jempol, saudara kita. Mereka perlu pertolongan kita, doa kita. Ya. Setelah mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai, setelah mereka kehilangan harta benda mereka yang mereka cintai, keadaan mereka kelaparan, kehausan, gak punya pakaian, sulit untuk beribadah. Kalau kita saudara, harusnya kita merasakan kesedihan mereka, merasakan kesulitan mereka. Tanyakan pada diri kita, apakah kita tersentuh dengan atau tidak? Itulah tanda keimanan kita. Doakan mereka, bantu mereka. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi di bumi, disayang di langit, aku menyayangi kalian. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu, menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Asal muslimin, rahimani wa rahimakumullah, dan jangan takut untuk berinfak. Dan ini bagian infak fisabilillah, ketika kita berinfak untuk membantu orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, termasuk infak fisabilillah, karena kita menggunakannya pada perkara yang diperintahkan, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 11, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan, sekecil apapun yang kalian infakkan, dia yang akan membalasnya, pasti dia akan membalasnya dengan balasan yang berlimpah. Artinya, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah hartanya dijanjikan untuk diganti di dunia dan di akhirat dengan ganti yang berlimpah. Sementara harta yang tidak kita gunakan di jalan Allah, itu harta yang akan binasa. Silakan pertimbangkan. Wa khairur raziqin, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Apakah kita masih ragu? Semoga Allah berikan kepada kita empati kepada mereka, merasakan kesedihan mereka, kesulitan mereka. Berikan taufik kepada kita untuk bisa membantunya. Doakan mereka, bantu sebisa yang kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwana mustadafina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana mustadafina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana mustadafina fi kulli makan. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada saudara-saudara kami. Kuatkan hati mereka. Berikan pahala yang berlimpah kepada mereka. Tinggikan derajat, mudahkan semua urusan mereka. Dan jangan pertimbangkan musibah yang sama kepada kami, ya Rabb. Ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa taat kepadamu. Selamatkan kami di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.